Kita awali Anyus pagi hari ini dari informasi 4 unit kontrakan yang ludes terbakar di Tangerang, Banten. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Diduga akibat korsleting listrik, 4 unit kontrakan yang berada di Kelurahan Bojong Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang ludes terbakar. Petugas pemadam kebakaran yang datang ke lokasi langsung melakukan upaya pemadaman agar tidak merembet ke bangunan lainnya. Lokasi yang tak mudah dijangkau sempat menyulitkan petugas dalam memadamkan api. 1 jam kemudian api berhasil dipadamkan setelah 9 unit mobil damkar dikerahkan. Dugaan sementaranya apa, Pak? Dugaan sementara baru korsleting listrik. Ada korban jiwa? Untuk korban jiwa nihil. Iya. Lalu untuk yang terdampak bagaimana, Pak? Untuk terdampak ada 4 pintu kontrakan dan sudah dipadamkan. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Pemirsa, demi konten di media sosial, gerombolan geng motor kembali berulah di Makassar, Sulawesi Selatan. Ya, 2 anggota geng motor terlibat tawuran hingga meresahkan warga sekitar. Dua kelompok geng motor yang kerap berbuat onar di Makassar, Sulawesi Selatan diringkus polisi. Kelompok geng motor ini kerap melakukan aksi tawuran hingga meresahkan warga. Polisi akhirnya meringkus 5 pelaku di sejumlah lokasi. Polisi juga menyita puluhan anak dan busur panah serta senjata tajam lainnya, berikut 2 unit sepeda motor tak bersurat. Dari hasil penyelidikan polisi, pemicu tawuran hanya karena saling ejek di media sosial. Tak hanya itu, mereka juga menjadikan tawuran sebagai konten untuk media sosial. Awalnya memang motifnya ini saling ejek satu sama lain. Ada seorang pelaku ini diejek oleh pelaku lainnya, ya. Lalu kebetulan dari geng motor yang berbeda, sehingga mereka sepakat untuk tawuran. Gitu. Nah, dalam kejadian tersebut sekitar pukul 1 dini hari di Jalan Pengayuman ini, itu mereka juga live di Instagram. Jadi sambil menyebarkan berita bahwa mereka sedang tawuran, juga mengundang yang lain. Guna proses hukum lebih lanjut, para pelaku ditahan di Polsek Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Mereka dijerat dengan pasal 170 ayat 1, junto pasal 55 dan 56 KUHP dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbode, iNews melaporkan. Video aksi penyerangan geng motor terjadi di sebuah warkop. Dalam aksinya, 2 pelaku diduga membawa senjata api jenis pistol. Viral, 2 pelaku anggota geng motor tiba-tiba melakukan penyerangan ke warkop di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dalam aksinya, 2 pelaku diduga membawa senjata api jenis pistol. Akibat kejadian itu, seorang karyawan warkop terluka di mata. Sementara pemilik warkop terluka di bahu. Para pelaku juga merampas uang tunai 2,3 juta rupiah. Menurut keterangan warga, pelaku diduga tengah mencari lawan. Namun, aksi tersebut salah sasaran. Penyerangan serupa sudah terjadi beberapa kali di wilayah tersebut dan warga berharap polisi menangkap pelaku. Pemirsa, seorang pengendara sepeda mencuri motor ketika melihat kunci kontak masih tergantung di Depok, Jawa Barat. Ia meninggalkan sepedanya di lokasi demi membawa kabur sepeda motor. Seorang pria dengan santai menggasak sebuah motor yang tengah terparkir di depan area sebuah tempat usaha cuci mobil di kawasan Pangkalan Jati, Gandul, Kota Depok, Jawa Barat. Ia sempat melewati area itu, kemudian memutar balik sepedanya saat melihat sepeda motor dengan kunci kontak masih menggantung. Ia sempat menunggu situasi sepi sebelum melancarkan aksinya. Dalam hitungan detik, pelaku langsung menaiki motor korban, menyalakan mesin, dan langsung melarikan diri. Cuma saya minta aja
sih saya kan gampang ya, ada kunci tuh, jadi langsung kita lagi enggak langsung pergi gitu aja sih. Sadarnya pas ngapain? Sadarnya pas si tukang karpet ini mau ngambil rokok di motornya, udah nggak ada motornya. Mau ngambil motornya udah nggak ada. Iya. Saat peristiwa terjadi, korban tengah sibuk bekerja dan tidak menyadari kendaraannya telah dicuri. Korban baru mengetahui kejadian tersebut saat hendak mengambil rokok di sepeda motornya, namun sudah berganti dengan sebuah sepeda usang. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky Anyus melaporkan. Pemirsa, seorang ibu rumah tangga ditangkap polisi karena menyimpan ratusan butir dan 1 kilo sabu di dalam lemari baju. Inilah penangkapan seorang ibu rumah tangga oleh tim Subdit 1 di Tres Narkoba Polda Riau di sebuah rumah kontrakan. Petugas menggeledah setiap sudut rumah dan mendapati 923 pil ekstasi beserta 1,3 kg sabu. Barang haram tersebut disimpan pelaku di dalam lemari baju yang dibungkus kantong plastik. Pengungkapan kasus berawal dari penangkapan 2 kurir di sebuah pusat perbelanjaan di Pekanbaru. Polisi masih mengembangkan kasus guna memburu bandar besar. Sementara pelaku yang terjaring terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yosirizal Anyus melaporkan. Pemirsa, seorang mbak terluka setelah dibegal 2 pengendara motor bersenjata tajam. Peristiwa tersebut terekam CCTV. Dua pengendara sepeda motor mengejar dan memepet seorang mama yang baru saja mengantar anaknya ke sekolah di Jalan Dencik Asari, Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Palembang. Korban bernama Teti Yusita, berusia 48 tahun, berusaha mempertahankan sepeda motornya. Namun pelaku dengan sadis melukai mama tersebut menggunakan celurit. Korban berteriak meminta bantuan namun kondisi jalanan sepi. Akhirnya korban hanya bisa pasrah, sepeda motornya dirampas. Dia bawa senjata, Bu? Iya, senjatanya mandau. Sempat dibacokkan kayu? Sempat. Itu 2 orang pelaku itu bawa senjata semua? Iya, pokoknya bawa ini celurit itu. Pas Ayu melawan, dia ngangkat di celurit ini. Korban berharap pelaku segera ditangkap dan sepeda motornya dapat ditemukan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus Anyus melaporkan. Pemirsa, seorang perwira menengah TNI di Makassar dicopot dari jabatannya setelah diduga terlibat hubungan terlarang dengan seorang aparatur sipil negara. Proses penanganan hukumnya di internal militer dinilai lamban meski telah cukup bukti untuk disidangkan di pengadilan militer. Perselingkuhan yang diduga melibatkan oknum TNI dan seorang ASN muncul ke publik saat seorang dokter melaporkan hubungan terlarang itu ke Polisi Militer Kodam Makassar. Laporan itu ditindaklanjuti hingga perwira menengah TNI tersebut dicopot dari jabatannya dan mendapat sanksi disiplin. Hasil penyidikan Auditorat Jenderal TNI menunjukkan ada unsur pelanggaran hukum yang memenuhi unsur delik asusila. Namun kuasa hukum pelapor menilai penyelesaian pidana di internal militer berjalan lambat dan belum dilimpahkan ke pengadilan militer. Dari pemeriksaan berkas dan sebagainya, ya kan, sudah diuji dengan beberapa unsur itu kan, memang terpenuhi unsur itu, sehingga kami dari auditor itu mengajukan kepada Papera untuk disidangkan di peradilan militer. Bahwa proses hukumnya terjadi perbedaan pendapat antara Otmilti 4 Makassar dengan Papera dalam hal ini Pandam 14 Hasanuddin Makassar. Untuk itu, kami berharap kepada Papera untuk segera mengajukan berkas perkara ke Pengadilan Militer Utama untuk disidang perbedaan pendapat. Kuasa hukum pelapor mendorong agar penegakan hukum di internal TNI dilakukan secara transparan untuk menjaga nama baik institusi dan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang anggota DPRD Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur dilaporkan ke polisi atas dugaan kekerasan seksual terhadap seorang wanita. Perkara ini juga dilaporkan ke Komnas Perempuan. Pemirsa, korban berinisial YNS melapor melalui kuasa hukumnya Radiston Sirait ke Polres Jakarta Selatan. Sedangkan terlapor berinisial YM, anggota DPRD Kabupaten Kupang, diduga memaksa korban melakukan tindakan asusila di sebuah hotel di kawasan Dharma Wangsa, Jakarta Selatan.
Selain itu, pemirsa, korban juga mengaku mendapat intimidasi dari istri terlapor melalui pesan teks bertanda ancaman. Pihak korban selain ke polisi dan Komnas Perempuan juga akan melaporkan oknum anggota DPRD tersebut ke Mahkamah Kehormatan Dewan Kabupaten Kupang. Kami harap penegak hukum bisa secara transparan, profesional melakukan proses penyidikan dan supaya ini besar diusut tuntas. Karena diduga pelaku ini memiliki relasi kuasa yang cukup kuat di daerahnya. Kami sudah membuat juga pengaduan ke Komnas Perempuan yang tujuannya supaya Komnas Perempuan ikut turut serta melakukan pemantauan dan dukungan baik fasilitas kesehatan maupun dukungan bantuan hukum maupun dukungan ahli. Pemirsa, saksi dalam kasus dugaan suap dan pencucian uang yang melibatkan Sekretaris Mahkamah Agung Hasbi Hasan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi mengembalikan aset yang telah disita. Kuasa hukum Linda Susanti, Deolipa Yumara, menilai penyitaan aset kliennya oleh KPK dilakukan tanpa dasar yang kuat. Aset berupa uang tunai, emas, dan sertifikat tanah dianggap merupakan milik pribadi kliennya dan tidak terkait dengan kasus Hasbi Hasan. Menurutnya, bukti kepemilikan telah diserahkan kepada penyidik, namun belum ada kejelasan pengembalian. KPK sebelumnya menyita sejumlah aset dalam penyidikan dugaan suap dan pencucian uang yang melibatkan Sekretaris Mahkamah Agung Hasbi Hasan sebagai tersangka. Selama ini ibu ini diam-diam saja berusaha sendirian, sekarang ada kami, mudah-mudahan yang pasti aset itu adalah aset warisan yang selama ini belum pernah saya ungkap. Dan aset warisan murni dari orang tua saya dari Australia, dan saya pribadi sudah memberikan bukti-bukti dokumen secara resmi kepada penyidik, dan juga ada beberapa dokumen ketika dari Australia ke Indonesia. Pemirsa, kasus kematian Brigadir Esko yang tewas dibunuh rekannya sesama polisi terus menyita perhatian. Terbaru, warga bersama keluarga Brigadir Esko menggeruduk dan merusak tersangka lantaran kesal. Maksud kami merusak rumah tersangka lantaran kesal dengan pengungkapan kasus yang dinilai lambat. Emosi keluarga Brigadir Esko bersama warga tak terbendung. Keluarga korban pun menggeruduk rumah keluarga tersangka Bribtu Rizka di Desa Bunjeruk, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Masa menjebol tembok dan pagar rumah Rizka hingga merusak seluruh barang dan jendela rumah. Aksi dipicu lantaran warga geram dan frustasi. Penyidik dinilai lamban menanggapi proses hukum kasus pembunuhan Brigadir Esko. Sudah ada pengakuan dari anak kami menyebut nama persis. Kenapa belum diambil? Waduh, anak ini sudah menyebut nama-nama itu. Kenapa tidak diambil? Ya. Ada apa? Ini menyakiti perasaan kami. Kami sangat tersakiti. Kami dihina, keluarga besar kami dihina. Kami tidak terima. Harus pelaku ini segera ditangkap. Sebelumnya, Brigadir Polisi Esko Fascarelli ditemukan warga pada 24 Agustus 2025 dalam kondisi terlentang tak bernyawa dengan leher terikat tali. Belakangan terungkap, Bribtu Rizka yang merupakan istri korban ditetapkan sebagai tersangka. Keluarga pun menduga ada keterlibatan orang lain dalam peristiwa pembunuhan Brigadir Esko dan mendesak polisi agar segera menetapkan tersangka lain yang diduga terlibat pembunuhan. Dari Lombok, Nusa Tenggara Barat, Muzakir iNews melaporkan. Pemirsa, polisi masih selidiki tewasnya terapis berusia 14 tahun yang jatuh dari lantai 5 rumah pijat Delta Spa di Pejaten, Jakarta Selatan. Selain itu, polisi juga dalami dugaan eksploitasi anak di bawah umur dan dugaan pidana perdagangan orang.
Di lahan kosong inilah warga menemukan jasad perempuan muda berkulit putih. 5 hari kemudian, Kapolres Metro Jakarta Selatan menjelaskan penemuan jejak kaki di lantai 5 di lokasi jatuhnya terapis berusia 14 tahun di Delta Spa, Jakarta Selatan. Memang ada jejak kaki, telapak kaki yang dari lantai 5 sampai ke lantai 3. Nah, dari lantai 3 terus di pinggiran di tembok itu tiba-tiba jejak kakinya hilang. Dan akhirnya kita temukan juga di bawah ada dompetnya yang terpental atau lepas dari sakunya, mungkin dari tangan atau dari badannya, yang tidak, pada akhirnya kita untuk sementara masih melakukan penyelidikan pendalaman apakah ini benar dia terjatuh dari lantai 3 ataukah ada penyebab lainnya. Itu yang masih kita lakukan pendalaman terkait dengan hal ini. Kemudian kami juga mendapatkan informasi bahwa ini keluarga korban ini melaporkan adanya dugaan eksploitasi anak di bawah umur. Apakah itu benar, Pak? Sudah masuk laporannya? Iya, benar. Itu laporan yang sedang kita tangani, lakukan penyelidikan terkait dengan dugaan adanya eksploitasi anak atau terkait dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2000 tentang Perlindungan Anak. Artinya kita masih melakukan penyelidikan lebih mendalam lagi, melihat alat bukti yang kita kumpulkan. Yang pada intinya untuk penyebab kematian kami belum bisa menentukan, yang menentukan kan ahli. Ahli untuk itulah jenazah masih dilakukan otopsi dan kami menunggu hasil dari ahli forensik. Sebelum dilaporkan meninggal, korban sempat ingin pulang ke rumahnya di Indramayu. Namun, niat korban terhalang oleh peraturan denda dari Delta Spa berupa uang jaminan sebesar 50 juta rupiah. Karena nggak sesuai sama perjanjian di Bali. Di Bali katanya kan gaji 5 juta, kok nyampe Jakarta malah 1 juta. Tuh. Terus kan adik saya kan istilahnya kan udah nggak betah lah intinya di sini tuh, mau pulang dulu tadinya. Cuma dari pihak Deltanya mungkin ngancam kalau belum 1 tahun membayar dendanya 50 juta. Hingga kini polisi masih menyelidiki apakah korban mengalami kecelakaan hingga jatuh atau sengaja melompat dari atap. Pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Pesinetron sekaligus terpidana narkoba Amar Zoni kembali tersandung narkoba. Kali ini ia diduga mengedarkan ganja dan sabu dalam rutan Salemba, Jakarta Pusat. Belum tuntas menjalani hukuman di rutan Salemba, Jakarta Pusat, aktor Amar Zoni kembali terseret kasus narkoba. Kali ini Jaksa Penuntut Umum menerima penyerahan berkas kasus Amar Zoni dan 5 tersangka lain dari lapas, serta barang bukti sabu, ekstasi, dan ganja terkait peredaran narkoba di rutan Salemba. Amar berperan sebagai penampung narkotika untuk diedarkan. Akibat kasus ini, Amar Zoni dan jaringannya terancam hukuman penjara seumur hidup. Kecurigaan dari Karupang, rutan kelas 1 Jakarta Pusat, yang pada saat itu mengamati gerak-gerik para tersangka. Kemudian dilakukan penggeledahan dan pada ruang kamar para tersangka ditemukan narkotika jenis sabu dan ganja seperti yang tadi sudah disebutkan, seperti itu. Keterlibatan Amar Zoni ini menambah daftar panjang ikut sertanya dalam kasus narkoba. Mantan suami pesinetron Iris Bella itu kali pertama ditangkap petugas Sat Narkoba Polres Jakarta Pusat pada tahun 2017 di komplek perumahan di Depok, Jawa Barat atas kepemilikan ganja dan sabu serta alat isap atau bong. Ia direhabilitasi di Rumah Sakit Ketergantungan Obat Cibubur selama hampir 1 tahun. 8 Maret 2023, Amar Zoni ditangkap dengan barang bukti sabu seberat 1 gram oleh penyidik Sat Narkoba Polres Jakarta Selatan di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat terkait sabu. Di kasus kedua ini, Amar Zoni dihukum 7 bulan penjara dan bebas pada 4 Oktober 2023.
Baru 2 bulan menghirup udara bebas, ketiga kalinya Amar kembali ditangkap Sat Narkoba Jakarta Barat di sebuah apartemen di wilayah BSD Serpong dengan barang bukti 4,6 gram sabu dan 1,32 gram ganja beserta alat penggunaannya dan divonis 4 tahun pada bulan Agustus 2024 lalu. Amar Zoni sempat memiliki peluang bebas pada Desember 2025 mendatang melalui program asimilasi. Namun kasus terbaru ini membuat peluang bebas tersebut harus pupus. Dari Jakarta, iNews melaporkan. Pemirsa, sidang lanjutan terdakwa Nikita Mirzani kembali digelar dengan agenda mendengar tuntutan JPU. Nikita dituntut 11 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah terkait kasus pemerasan dan TPPU. Persidangan atas terdakwa Nikita Mirzani kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas kasus dugaan pemerasan disertai ancaman dan tindak pidana pencucian uang Kamis siang. Sidang beragendakan mendengar tuntutan jaksa penuntut umum. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, jaksa menilai Nikita terbukti telah melakukan tindak pidana pemerasan disertai ancaman dan tindak pidana pencucian uang. Jaksa pun menuntut Nikita dengan pidana penjara selama 11 tahun dan denda sebesar 2 miliar rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Kuasa hukum Nikita pun menyampaikan jaksa tidak konsisten terhadap dakwaannya. Siapa namanya? Reza Gladys. Nah, berarti jaksa sendiri tidak konsisten dengan dakwaannya. Di awal dia sebutkan bahwa ancaman itu karena mau membuka produknya yang bermasalah, menjelek-jelekan. Sekarang dirubah sama jaksa dalam tuntutannya, alat mengancam di dalam Undang-Undang ITE yang disebutkan jaksa tadi itu adalah karena ada pembelian produk glowing booster itu. Sebelumnya dalam persidangan telah dihadirkan sebanyak 19 orang saksi, termasuk 4 saksi yang meringankan Nikita Mirzani, 10 saksi ahli, hingga lebih dari 30 bukti baik cetak maupun elektronik. Dari Jakarta, Dilami Aulia, JB Jasin, Ahmad Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, relawan Joko Widodo dan Peradi Bersatu datangi Mabes Polri guna mengirimkan surat keberatan hukum untuk mendesak Polri segera menuntaskan kasus ijazah Joko Widodo. Mereka meminta Polri untuk mendesak Polda Metro Jaya agar segera menetapkan tersangka dugaan pencemaran nama baik kasus ijazah Jokowi. Gibran Jokowi diam, ya. Karena kenapa datang ke sini? Karena Polri perlambat laporan, ya. Laporan Pak Jokowi. Kasus ijazah Presiden RI ke-7 Joko Widodo masih terus bergulir hingga kini. Gabungan relawan Joko Widodo, Prabowo Subianto, Gibran, dan Peradi Bersatu mendatangi Mabes Polri untuk mengirimkan surat keberatan hukum pada Kamis siang. Mereka menyebut surat ini dikirimkan untuk meminta Polri agar mendesak Polda Metro Jaya segera menuntaskan dugaan pencemaran nama baik kasus ijazah Joko Widodo. Relawan menilai pihak Polda Metro Jaya lambat dalam menetapkan Roy Suryo CS sebagai tersangka dalam kasus ini, meskipun kasusnya sudah naik ke penyidikan. Dan kita meminta kepada Mabes Polri dan juga Polda Metro Jaya untuk segera melaksanakan gelar perkara dan menetapkan status hukum Pak Jokowi, sehingga ini jelas terang benderang dan tidak ada lagi yang namanya polarisasi di bawah, dan tetapkan mereka semua sebagai tersangka terhadap kasus ini yang sebenarnya kasus kecil, ya. Cuman karena dia sudah membawa-bawa marwah Polri, sudah menginjak-injak harga diri Polri, seolah-olah polisi itu takut sama mereka. Nah, untuk itu kami memberikan surat pengawasan dan keberatan hukum terhadap penyidikan di Polda Metro Jaya. Sebelumnya Roy Suryo juga sempat mendatangi Mabes Polri pada 6 Oktober lalu dan mendesak agar kasus dugaan ijazah palsu Jokowi dibuka kembali. Dari Jakarta, Amrina Rida, Dede Rudi, iNews melaporkan. Pemirsa, polemik keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo masih jadi perbincangan publik. Ya, kelompok masyarakat dari Aliansi Pro Demokrasi Jawa Tengah dorong agar dokumen dibuka transparan. Perwakilan Prodem Jawa Tengah
mendatangi kantor Komisi Informasi Publik atau KIP Provinsi Jawa Tengah di Kota Semarang Kamis siang. Kedatangan mereka merupakan tindak lanjut dari aduan yang sebelumnya dilayangkan oleh seorang pengacara bernama Taufik pada 18 September 2025. Tujuan mereka untuk mencari kepastian data dan memastikan kecocokan antara ijazah yang sudah diberikan oleh KPU Pusat dengan yang dimiliki KPU Surakarta. Yang kita tanyakan tadi adalah kenapa KPU Solo nggak mau ngasih sedangkan KPU Pusat sudah ngasih, kan gitu. Masa kenapa masih harus disengketakan, dikip kan gitu. Jadi masyarakat ini bertanya-tanya ada apa sih kan gitu tentang KPU Solo, dan KIP sangat respon lah terhadap kita untuk membantu menangani sengketa yang terjadi antara pihak pemohon ya kita sama teman-teman kalau kita ini memperhatikan supaya. Pemirsa, Roy Suryo mengaku punya bukti baru dalam kasus ijazah palsu Joko Widodo. Namun pengacara Jokowi tegaskan fotokopi ijazah tidak bisa menjadi bukti. Tim Roy Suryo mengungkap temuan baru terkait dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Temuan baru tersebut menguatkan hasil penelitian digital forensik yang menyimpulkan dugaan ijazah palsu Joko Widodo. Dokumen dari KPU dianggap sebagai objek yang sama dengan ijazah yang mereka teliti sebelumnya. Oke, nah ini ya. Meskipun ini kami pertanyakan, ada beberapa kok ditutupi. Ya, jadi uji konsekuensinya itu lagi kita bersurat lagi dengan Pak Bonatua dan Mas Michael itu yang ada di belakang sana. Kita lagi pertanyakan, dan apalagi ini legalisasinya ini kan tahun 2019. Kita bersurat juga untuk yang legalisasi tahun 2014 itu juga kita minta, legalisasi tahun 2005 di Jakarta, legalisasi tahun 2010 yang ada di Solo juga kita minta. Sementara itu, kuasa hukum Joko Widodo Yakub Hasibuan menegaskan fotokopi ijazah yang diklaim sebagai ijazah palsu adalah tidak benar. Oleh Bareskrim juga sudah dinyatakan asli karena sudah dilakukan lapor yang menurut kami sebenarnya tidak perlu sampai lapor. Namun proses hukum sudah berjalan dan sudah dipastikan itu asli sehingga dihentikan penyelidikannya. Jadi karena mereka mendapatkan fotokopi itu tidak bisa membenarkan bahwa seakan-akan tuduhan ijazah palsu itu terbukti, kan nggak ada hubungannya. Kemarin mereka masih bilang, ya saya akan analisa, saya akan periksa lagi. Loh, kok Anda baru mau periksa? Sebelumnya, Bareskrim Polri menyatakan ijazah Jokowi identik. Sementara kasus ijazah palsu di Polda Metro Jaya masih berproses dan telah naik penyidikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Kasus ijazah Jokowi seperti drama seri yang tiada akhir. Dewan Pers pertanyakan arah dari kasus ijazah Presiden ke-7 RI tersebut. Kasus ijazah Joko Widodo seperti drama seri yang tak ada akhir. Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat pun ikut berkomentar. Sebab menurut Komarudin hanya di Indonesia ijazah presiden dipermasalahkan. Komarudin pun mempertanyakan maksud isu ijazah Jokowi tersebut. Saya sendiri tidak tahu agenda apa, drama apa yang tengah dipertontonkan di balik drama ijazah ini. Pasti di belakang itu ada agenda-agenda yang ada di balik cerita di permukaan. Padahal masalah ijazah itu kan hal yang sepele. Tunjukkan dengan bangga dan sukarela, silahkan diuji di lab sehingga selesai masalahnya. Tapi nyatanya itu tidak atau belum dilakukan. Kasus ijazah Jokowi telah bergulir berbulan-bulan bahkan mencapai setahun. Sejumlah pihak mempertanyakan keaslian ijazah Presiden ke-7 RI tersebut. Bahkan proses hukum pun tengah berjalan. Namun Jokowi tetap dengan pendirian ijazah akan ditunjukkan di persidangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, bukan di pelosok atau pedalaman, satu keluarga selama 11 tahun hidup tanpa aliran listrik di Kota Pariaman, Sumatera Barat. Tak adanya biaya untuk pemasangan listrik memaksa mereka membiasakan diri untuk beraktivitas sehari-hari di tengah keterbatasan. Beginilah rutinitas Amiruddin sehari-hari.
Setiap menjelang malam, ia menyiapkan lampu teplok dari botol bekas untuk penerangan di dalam rumahnya. Meski tinggal di pusat kota Pariaman, tepatnya di Kelurahan Ujuang Batuang, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, kehidupan tanpa listrik sudah bagian dari kehidupan mereka sehari-hari. 11 tahun lamanya, Amiruddin dan keluarga menghadapi situasi seperti ini. Penghasilannya sebagai pekerja serabutan tidak mampu membayar biaya pendaftaran listrik. Sementara sang istri hanya berpenghasilan Rp15.000 dari upah membuat sarang ketupat. Udah 11 tahun. Itu gimana rasanya tuh, Pak? Ya, gelap-gelapan lah. Kalau aktivitas gimana, Pak? Apa adanya gitu. Ya. Kalau anak belajar gimana, Pak? Anak-anak belajar nggak susah ya, karena gelap. Dua anak mereka yang masih duduk di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama terpaksa belajar menggunakan cahaya lampu teplok. Jika cuaca baik, keduanya memanfaatkan lampu penerangan jalan untuk belajar. Susah, Pak, karena gelap ini, Pak. Tuh. Membaca menulisnya sulit nggak? Membaca menulisnya itu gelap sekali, Pak. Payah menulisnya, Pak. Kalau belajarnya tempat mana lagi? Untuk belajarnya biasanya belajar di bawah lampu jalan, Pak. Sementara itu pihak kelurahan setempat mengaku mengalami kesulitan untuk memberikan bantuan karena terkendala tidak adanya tiang listrik di sekitar rumah. Kalau kendala yang pertama kabel, karena jarak tempuh Bapak ini terlalu jauh dari pangkalan yang listrik yang paling ujung sana tuh. Kemudian tentu tambah tiang. Nah, kalau PLN kalau cuma satu rumah kira-kira tidak bakal mau PLN. Di tengah gemerlapnya pusat kota, terselip keluarga Amiruddin yang mencoba bertahan dalam kegelapan malam. Sang anak pun tak menyerah untuk belajar demi masa depan yang lebih baik. Dari Pariaman, Sumatera Barat, Eka Guspriyadi, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus gangguan penglihatan pada anak sekolah terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Dalam momentum Hari Penglihatan Dunia, pemeriksaan mata dan pembagian kacamata gratis bagi siswa sekolah dasar digelar di Jakarta Utara. Data Dinas Kesehatan DKI Jakarta menyebut sejak 2021 hingga 2025, kasus gangguan penglihatan pada anak usia sekolah meningkat hingga 4 kali lipat. Kebiasaan anak menggunakan gawai secara berlebihan diduga menjadi salah satu penyebab utama. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, pemeriksaan mata dan pembagian kacamata gratis digelar serentak di 21 provinsi termasuk di Jakarta Utara. Diikuti lebih dari 700 siswa sekolah dasar. Program ini didukung pemerintah daerah melalui gerakan Sekolah Sehat yang juga memfokuskan kepada kesehatan indera penglihatan anak. Kami melakukan pemeriksaan mata gratis dan pemberian kacamata kepada anak-anak kita. Karena kenapa kita memberikan kepada anak-anak? Karena anak-anak kita ini adalah penerus bangsa kita. Mereka adalah investasi kita untuk kedepannya. Jadi kita harus jaga mata anak-anak kita. Pemerintah berencana mencampur bahan bakar minyak di Indonesia dengan etanol 10% dalam 2 hingga 3 tahun ke depan. Sontak rencana ini pun menuai sorotan dan pro kontra di masyarakat. Pemerintah Indonesia saat ini tengah menggodok rencana mencampurkan bahan bakar minyak dengan etanol 10%. Etanol yang digunakan nantinya bersumber dari bahan nabati seperti jagung dan tebu. Rencana ini pun menjadi sorotan sejumlah pihak termasuk pemerhati otomotif Fitra Eri. Dalam video yang ia unggah, Fitra menjelaskan bahwa etanol merupakan campuran biofuel yang dicampurkan ke bahan bakar fosil dengan tujuan mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Namun ia mengingatkan bahwa etanol memiliki sejumlah kelemahan teknis.
etanol juga punya sifat lain yang merupakan kelemahan dari etanol. Yang pertama, nilai energinya tidak sebesar bahan bakar fosil. Jadi tenaga mesin akan sedikit menurun, kemudian konsumsi bahan bakar akan sedikit lebih boros. Dan kemudian satu sifat dari etanol yaitu mudah menyerap air dari atmosfer. Artinya di negara-negara yang udaranya lembab seperti Indonesia, ini akan menarik banyak air. Dan kita tahu air itu sifatnya korosif, sehingga bahan bakar beretanol itu lebih korosif ke... Sementara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menepis anggapan etanol tidak layak dicampur dengan bahan bakar minyak. Menurutnya banyak negara yang sudah memakai campuran etanol dengan bensin seperti di Brasil, Amerika Serikat, India, Thailand, dan Argentina. Saat ini Indonesia baru mengembangkan E5 atau campuran etanol 5% yang tersedia lewat produk Pertamax Green 95. Bahlil menyebut pencampuran etanol akan ditingkatkan menjadi 10% atau E10 dalam 2 hingga 3 tahun ke depan. Penggunaan etanol sebagai campuran bahan bakar kendaraan semakin sering terdengar setelah munculnya kasus kelangkaan BBM di sejumlah SPBU swasta di tanah air. Lalu apa sebenarnya etanol itu? Dan apakah membawa dampak berlapis pada BBM? Etanol merupakan senyawa kimia berbasis alkohol yang dihasilkan melalui proses fermentasi bahan nabati seperti tebu, jagung, singkong, atau molases yang merupakan tetes tebu. Sementara itu, fungsi etanol dalam BBM di dunia otomotif, etanol digunakan sebagai campuran bensin guna menghasilkan bahan bakar yang lebih bersih dan efisien. Meski demikian, penggunaan etanol pada BBM tetap ada dampaknya. Dampak positifnya yang pertama, mesin lebih aman dari ngelitik. Kedua, pembakaran lebih sempurna dan emisi beracun turun. Serta yang ketiga, tenaga mesin dapat naik. Lalu dampak negatifnya adalah, pertama, konsumsi BBM lebih boros, dan kedua, sulit menghidupkan mesin di suhu dingin. Pemirsa, kuli bangunan di Jombang, Jawa Timur syok karena tiba-tiba mendapat tagihan listrik PLN sebesar 7 juta rupiah. Tagihan datang setelah ia dituduh mencuri aliran listrik. Sudah jatuh tertimpa tangga. Itulah yang menimpa Nur Hayati, istri seorang kuli di Jombang, Jawa Timur. Setelah mendapat tuduhan mencuri listrik dan harus membayar 7 juta ke PLN, ibunya yang syok meninggal dunia. Menurutnya, awal Agustus lalu, rumahnya tiba-tiba didatangi oleh 3 orang pria yang mengaku petugas PLN Jombang. Ketiga pria tersebut meminta sebatang lidi, lalu mengotak-atik meteran listrik di depan rumahnya. Beberapa menit kemudian, ketiganya menyebut ada lubang sebesar lidi pada meteran, menuduh Nur Hayati mencuri listrik dan memintanya membayar denda 7 juta rupiah. Karena saat itu ia tak mampu membayar, aliran listrik di rumahnya langsung diputus. Ia dan suaminya yang bekerja sebagai kuli bangunan bahkan terpaksa berhutang dan mengangsur tagihan tersebut. Apa diputus? Alasannya ada di bawah lubangan, bawah cover. Ada lubang? Iya. Nah, siapa yang bikin lubang itu? Tidak tahu, saya kan orang awam. Tidak tahu, ya cukup ke sini, PLN-nya itu. Terus habis itu langsung diputus? Langsung diputus, terus saya suruh ke sana. Saya tanyain, kenapa kita mbak? 7 juta itu. 7 juta? Iya. Nur Hayati berharap PLN meninjau ulang tuduhan pencurian listrik yang dialamatkan pada keluarganya karena ia tak pernah merasa mencuri listrik. Hingga Kamis malam, belum ada konfirmasi dari pihak PLN Jombang. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah pameran internasional di industri audiovisual, lighting, dan musik digelar di Jakarta. Pameran ini menjadi ajang yang penting bagi pelaku industri untuk memajukan industri kreatif tanah air. Krista Exhibition resmi membuka ajang pameran berskala global Pro AVL Indonesia 2025.
Digelar di J-Expo Kemayoran, ajang ini diikuti oleh 60 peserta pameran dari 10 negara termasuk Tiongkok, Jerman, hingga Amerika Serikat. Menariknya, Pro AVL kali ini juga diramaikan dengan adanya kompetisi menyanyi yang bertajuk Sing Out Loud yang dibagi dalam 3 kategori. Ajang ini tidak hanya menjadi sarana pamer teknologi terkini, tetapi juga wadah berjejaring pelaku industri untuk membuka peluang kolaborasi serta mendorong lahirnya berbagai inovasi baru untuk memperkuat daya saing Indonesia di tingkat global. Dan kita tahu pameran Pro AVL ini sangat diperlukan. Kenapa? Karena menampilkan teknologi pengeras suara, sound system pengaturan suara, cahaya, dan video. Industri entertainment maupun industri musik dan semua peralatan untuk video lighting diperlukan untuk semua, baik untuk di pusat-pusat. Digelar bersamaan dengan 3 ajang internasional lainnya, Pro AVL 2025 diharapkan dapat turut serta memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat inovasi dan kolaborasi industri kreatif serta hiburan di kawasan Asia. Ajang ini juga menjadi komitmen dalam mendorong kemajuan industri kreatif dan hiburan nasional untuk dapat bersaing di dunia. Dari Jakarta, Abdul Aziz Sutrisno, A-News melaporkan. Gubernur Jakarta Pramono Anung tegas menolak kedatangan atlet senam Israel yang berlaga di Jakarta 19 Oktober mendatang. Pramono tidak akan mengizinkan kontingen Israel ikut serta dalam ajang olahraga apapun di Jakarta karena akan menyulut kemarahan publik. Rencana kehadiran kontingen Israel dalam ajang World Artistic Gymnastics Championship 2025 di Jakarta pada 19 sampai 25 Oktober 2025 mendatang ditolak tegas Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Bahkan Pramono juga meminta agar visa untuk tim atlet Israel tidak diterbitkan sama sekali. Ia mengingatkan jika kehadiran kontingen Israel di tengah konflik yang masih berlangsung di Gaza, Palestina hanya akan menimbulkan reaksi negatif dari masyarakat Indonesia. Padahal selama ini masyarakat Indonesia selalu menunjukkan solidaritas tinggi terhadap perjuangan rakyat Palestina. Karena nggak ada manfaatnya dalam kondisi seperti ini ada atlet, apalagi atlet gimnastik ya, itu bertanding di Jakarta dan pasti akan menyulut, membangkitkan kemarahan publik dalam kondisi yang seperti ini. Karena apapun. Diingat juga dalam pidato Presiden RI Prabowo Subianto di sidang Majelis Umum PBB beberapa waktu lalu, menekankan jika Indonesia berdiri tegak mendukung kemerdekaan Palestina. Sikap ini menegaskan konsistensi Jakarta sebagai ibu kota yang menghormati arah politik luar negeri Indonesia, yakni mendukung kemerdekaan Palestina dan menolak segala bentuk normalisasi dengan Israel. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, warga Palestina di Gaza menyambut dengan lega dan gembira pengumuman kesepakatan gencatan senjata. Warga berbondong-bondong turun ke jalan merayakan kesepakatan yang membawa harapan baru setelah 2 tahun genosida berlangsung. Pengumuman gencatan senjata disambut euforia warga Palestina di Gaza yang telah lama hidup di bawah blokade dan serangan Israel. Warga Gaza berbondong-bondong turun ke jalan-jalan sempit di tengah reruntuhan bangunan untuk merayakan kesepakatan yang membawa harapan baru setelah 2 tahun genosida berlangsung. Warga bersorak, menari, dan melantunkan takbir tak lama setelah pengumuman disiarkan. Banyak di antara mereka mengibarkan bendera Palestina sebagai simbol kemenangan atas penderitaan panjang. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan Hamas dan Israel telah menandatangani tahap pertama dari rencana perdamaian untuk mengakhiri perang di Gaza. Kesepakatan ini mencakup gencatan senjata tahap pertama yang akan membuka jalan bagi pertukaran tahanan dan bantuan kemanusiaan berskala besar ke jalur Gaza. Kesepakatan ini disebut sebagai langkah awal menuju rencana perdamaian komprehensif yang akan dilanjutkan dengan tahapan berikutnya, mencakup rekonstruksi Gaza, penarikan pasukan bertahap, dan pembukaan kembali perbatasan Rafah di selatan. Hamas dan Israel telah menyepakati fase pertama proposal perdamaian di Gaza yang diajukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kesepakatan akhirnya tercapai usai negosiasi intensif di Sharm el-Sheikh, Mesir pada Rabu waktu setempat.
delegasi dari Israel dan Hamas telah mencapai kesepakatan tentang penerapan rencana perdamaian Presiden Trump di Gaza. Setelah negosiasi intensif yang dimediasi oleh Amerika Serikat, Qatar, dan Turki yang dihadiri oleh perwakilan Israel dan Hamas di Sharm el-Sheikh, Mesir pada Rabu waktu setempat. Nampak para diplomat dari Turki, Qatar, Mesir, dan Israel saling menyapa dan memberi selamat atas tercapainya kesepakatan perdamaian ini. Apa yang disepakati Israel dan Hamas ini merupakan bagian dari 20 poin rencana perdamaian di Gaza yang disampaikan oleh Presiden Donald Trump. Hamas menerima rencana yang ditengahi AS dengan syarat dan menawarkan pembebasan tawaran Israel melalui mediator Qatar dan Mesir jika Israel menyetujui perdamaian abadi dan penarikan penuh pasukan Israel dari Gaza. Included. It's never happened before. Nothing like that's happened before. And our final negotiation, as you know, is with Hamas. And it seems to be going well. Perang di Gaza telah berlangsung tepat 2 tahun pada 7 Oktober lalu. Perang ini telah merenggut lebih dari 67.000 nyawa warga Palestina dan melukai ratusan ribu lainnya. Bahkan rentetan serangan Israel pun masih terus berlangsung saat perundingan damai dilakukan di Mesir. Pemirsa, Hamas dan Israel telah menyepakati fase pertama proposal perdamaian di Gaza dan berikut poin-poin kesepakatan damai yang disetujui oleh Hamas dan Israel. Pertama adalah Hamas dan Israel sepakat mengakhiri perang di Gaza. Kemudian juga memastikan penarikan pasukan pendudukan Israel secara penuh dari wilayah Gaza. Mengizinkan masuknya bantuan kemanusiaan. Kemudian melaksanakan pertukaran tahanan di mana Hamas akan menukar 20 sandera hidup dengan 2.000 tahanan Palestina. Israel masih terus menyerang Gaza meski ada seruan untuk gencatan senjata. Ratusan serangan udara dilancarkan Israel di kawasan padat penduduk dalam 5 hari terakhir. Suasana mencekam masih menyelimuti jalur Gaza. Dalam 5 hari terakhir, serangan udara dan artileri Israel dilaporkan terus berlanjut meski seruan gencatan senjata dan penghentian kekerasan terus digaungkan berbagai pihak. Sejak Sabtu 4 Oktober hingga Rabu 8 Oktober 2025, pasukan Israel telah melancarkan sedikitnya 271 serangan udara dan artileri, serta meledakkan puluhan kendaraan yang dipasangi bom di kawasan padat penduduk. Akibat serangan tersebut, setidaknya 126 warga Palestina tewas termasuk perempuan dan anak-anak. Sebagian besar korban, sekitar 75 orang tewas di wilayah kota Gaza. Pemerintah Palestina pun menuduh Israel melakukan genosida dan pelanggaran berat terhadap kemanusiaan dengan mengabaikan sepenuhnya seruan gencatan senjata yang sebelumnya diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pemirsa, 13 aktivis Brazil yang merupakan bagian dari Global Summit Flotilla dipulangkan ke negaranya usai ditahan pasukan Israel selama 1 minggu. Mereka pun disambut hangat keluarga dan juga sahabat. Palestina livre já, do rio ao mar, para de Israel, Estado assassino e viva a luta. 13 aktivis Brazil dari Global Summit Flotilla yang mengirimkan bantuan kemanusiaan ke jalur Gaza kembali ke negaranya setelah ditahan pasukan Israel selama 1 minggu. Para aktivis disambut keluarga, sahabat, serta dukungan saat mereka tiba di Bandara Internasional Guarulhos Kumbika. Sebelumnya, Israel berhasil mencegat kapal-kapal aktivis yang berupaya menembus blokade maritim yang diberlakukan di Gaza. A gente saiu há 31 dias atrás de Barcelona com a ideia de abrir corredor humanitário para que crianças parassem de ser mortas de fome por Israel em Gaza. E a gente não conseguiu abrir esse corredor humanitário. Nós fomos atacados por drones com
explosivos, com drones, com artefatos incendiários. Nós fomos atacados de diversas formas e interceptados e sequestrados e levados para uma prisão no deserto na Palestina histórica ocupada. Kini, semua aktivis telah dibebaskan dari penjara Ketziot di Gurun Negev, Israel. Brasil melalui pernyataan resmi menegaskan kembali ke posisinya menentang blokade Gaza dan menutup akses tanpa batas terhadap bantuan kemanusiaan untuk warga Palestina. Tentara Israel menangkap ratusan warga Palestina dari wilayah tepi barat dan Yerusalem Timur. Israel menahan warga Palestina tanpa dakwaan dan tanpa proses pengadilan. Pasukan pendudukan Israel telah menangkap sedikitnya 520 warga Palestina dari wilayah tepi barat dan Yerusalem Timur yang diduduki sepanjang bulan September 2025. Dari total penangkapan tersebut, 16 diantaranya adalah perempuan, sementara 37 lainnya anak-anak di bawah umur. Para aktivis HAM menggambarkan gelombang penangkapan ini sebagai bagian dari pola sistematis Israel untuk menindas dan meneror warga sipil Palestina di tengah berlangsungnya genosida yang menargetkan seluruh lapisan masyarakat, termasuk perempuan dan anak-anak. Laporan ini juga menyoroti peningkatan signifikan dalam penggunaan penahanan administratif. Sebuah kebijakan yang memungkinkan Israel menahan warga Palestina tanpa dakwaan dan tanpa proses pengadilan selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Sepanjang September lalu, otoritas pendudukan Israel mengeluarkan 566 perintah penahanan administratif. Sebagian merupakan perpanjangan dari penahanan sebelumnya. 3 di antara perintah itu diterapkan terhadap tahanan perempuan Palestina. Pemirsa, Parlemen Spanyol secara resmi mengesahkan undang-undang embargo senjata total terhadap Israel. Rancangan undang-undang ini mendapatkan 178 dukungan suara setelah partai paling kiri Podemos bergabung dengan sekutu sayap kiri dan regional lainnya dalam mendukung keputusan tersebut. Embargo ini diperkenalkan Perdana Menteri Pedro Sanchez untuk mengakhiri genosida di Gaza. Selain ekspor segala bentuk perlengkapan militer, Spanyol juga melarang impor produk atau teknologi militer dari Israel. Sebagai anggota Uni Eropa, Spanyol selama ini dikenal sebagai salah satu negara paling vokal dalam mengkritik kebijakan militer Israel terhadap Palestina. Tim DVI Polda Jatim berhasil mengidentifikasi 8 jenazah korban ambruknya Ponpes Al-Kozini di Sidoarjo, Jawa Timur. Usai berhasil diidentifikasi, jenazah pun diserahkan kepada pihak keluarga. Delapan jenazah korban ambruknya Ponpes Al-Kozini di Sidoarjo, Jawa Timur telah berhasil diidentifikasi. Kedelapan jenazah berjenis kelamin laki-laki dan merupakan santri Ponpes Al-Kozini. 7 korban merupakan warga Jawa Timur, sementara 1 korban merupakan warga Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat. Sehingga total jenazah yang telah teridentifikasi sebanyak 48 jenazah dari 67 korban jiwa. Sampai dengan hari ini, tim gabungan telah berhasil mengidentifikasi total 48 korban dari 67 kantong jenazah yang diterima. Saat ini proses operasi DVI masih berjalan dengan melakukan pendalaman antemortem dan postmortem. Usai teridentifikasi, jenazah 8 korban ambruknya Ponpes Al-Kozini diserahkan ke keluarga. Sebelum diserahkan, jenazah disolatkan terlebih dahulu di posko Crisis Center Rumah Sakit Bayangkara, Polda Jawa Timur. Salah satu keluarga korban mengaku lega setelah anaknya teridentifikasi. Jenazah rencananya akan dimakamkan pada hari Jumat. Hingga Kamis sore total ada 48 jenazah yang teridentifikasi. Tim Liputan A-News melaporkan. Pemirsa, insiden robohnya musola Pondok Pesantren Al-Ghazini dilanjutkan ke tahap penyidikan. Ya, dari hasil pendalaman kasus ini diduga ada kelalaian yang menyebabkan kematian dan juga luka. Usai dilakukan penyelidikan, proses hukum insiden robohnya musola Pondok Pesantren Al-Ghazini dilanjutkan ke tahap penyidikan.
Sebelumnya proses penyelidikan di lokasi dilakukan tim gabungan Baraskrim dan Baraskrimum pasca diselesaikannya proses pencarian korban dan penanganan pengangkatan puing-puing sisaan bangunan. Insiden ini pun kini dilanjutkan ke dalam proses penyidikan dan gelar perkara. Penyidikan. Nah, oleh karena itu, maka kami secepatnya juga akan mulai melakukan proses dari pemanggilan saksi tentunya, kemudian meminta keterangan ahli yang nantinya menjadi proses keterangan ahli yang menjadi salah satu alat bukti yang dapat digunakan untuk proses pembuktian peristiwa pidana. Sebanyak 17 saksi diperiksa untuk mendalami penyebab kegagalan konstruksi bangunan musola yang ambruk. Ada dugaan kelalaian pada kasus ini, sehingga polisi menjerat dengan pasal 359 dan 360 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan kematian dan luka. Untuk minta keterangan resmi dari ahli teknik sipil, ahli bangunan, gedung, untuk menganalisis penyebab pasti mengenai kegagalan konstruksi. Begitu juga ahli hukum pidana yang memperkuat unsur-unsur pidana yang dipersangkakan. Dan kemudian tindak lanjutnya, hari ini pun juga rencana kami melakukan kegiatan gelar perkara untuk meningkatkan dari penyelidikan ke penyidikan. Meski kasus ini naik ke tahap penyidikan, namun belum ada tersangka yang ditetapkan oleh Polda Jawa Timur. Tim Liputan, A News melaporkan.